Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami ucapkan selamat datang di dalam seminar proposal penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Sutrisno. Saya merupakan mahasiswa peminatan Kabupaten Komunitas FIKUI di bawah bimbingan yang terhormat Ibu Dr. Eti Rekawati SKP MKM dan Ibu Nurse Dwi Nurfiandari Kusumawati SKP MN. Dalam ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Isometric Hand Grip Exercise terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Adapun outline saya pada hari ini, yang pertama presentasinya membahas tentang pendahuluan, yang kedua akan membahas tentang tinjauan pustaka, dan yang terakhir akan membahas tentang metode penelitian. Baik, untuk latar belakang. Untuk latar belakang, apa saja yang melatar belakangi, dan saya akan mengambil beberapa garis besar di antaranya populasi lansia, prevalensi terjadinya hipertensi, dan juga prevalensi terjadi hipertensi pada lansia, adanya fenomena terkait tentang hipertensi, dan juga ada penelitian-penelitian terkait tentang hipertensi, dan juga adanya gap, serta adanya solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Dan yang terakhir, saya akan merumuskan masalah, yaitu tentang terkait penelitian saya pada hari ini. Baik, untuk latar belakang, apa saja yang melatar belakangi saya terkait tentang tesis saya pada hari ini? Ternyata kita lihat di layar, peningkatan laju pertumbuhan populasi yang sangat besar pada kelompok lanjut usia di dunia. Pertama kali ini pada tahun 2018. Jumlah lansia ini lebih banyak daripada jumlah anak di bawah 5 tahun ini menurut United National. Pada tahun 2017, total populasi lansia di dunia berjumlah 960 juta jiwa, diprediksi pada tahun 2050 akan terus mengalami peningkatan dengan proyeksi jumlah hampir mencapai 2,1 miliar juta. Oke, baik, untuk Eropa sendiri diprediksi pada tahun 2050 akan memiliki prevalensi lansia tertinggi, yaitu sebesar 35%. Kita lihat jika di kawasan Asia, Asia menempati posisi keempat, yaitu 24% jumlah penduduk lansia akan bertambah. Itu artinya secara universal dari tahun ke tahun jumlah populasi penduduk lansia dunia akan terus mengalami peningkatan. Menurut WHO, pada tahun 2015 dan juga Kemenkes 2017, nah, peningkatan jumlah populasi lansia ini sebagian besar terjadi pada negara-negara berkembang. Pada tahun 2050 diprediksi 8 dari 10 lansia akan tinggal dan menetap di negara berkembang tersebut. Di kawasan Asia, Indonesia berada di peringkat ke-6 besar dengan memiliki persentase sekitar 8,6%, di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Myanmar. Kendati demikian, ternyata jumlah populasi lansia Indonesia lebih banyak dari negara-negara tersebut dikarenakan negara Indonesia mempunyai populasi masyarakat yang sangat luas dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, populasi ini terus menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki dalam struktur negara tua. Jumlah populasi lansia lebih dari 7%, yang merupakan standar angka suatu negara dikategorikan tua oleh WHO. Nah, dari 34 provinsi, ada 19 provinsi yang berstruktur negara tua. Baik, untuk Provinsi Sumatera Selatan, prevalensi lansia di Indonesia menduduki posisi ke-14 besar, yaitu 7,47%. Artinya jumlah lansia di Provinsi Sumatera Selatan ini juga dalam kategori negara struktur tua. Baik, untuk prevalensi penyakit itu sendiri. Nah, semakin tinggi jumlah lansia, artinya populasi lansia ini akan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan menjadi tantangan bagi tersendiri bagi kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat dalam suatu negara. Peningkatan angka populasi ini dapat menyebabkan berbagai efek positif dan juga efek negatif. Salah satunya efek negatif itu terjadinya kejadian hipertensi. Nah, menurut WHO, hipertensi ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, dan 40% diantaranya penderita tersebar di negara-negara berkembang. Hipertensi akan terus bertambah dengan seiringan pertambahan jumlah penduduk. Nah, dalam hal ini kejadian hipertensi mencapai 30% dari total populasi di dunia, dan terakhir penyakit hipertensi merupakan penyakit penyebab nomor 1 dan kejadiannya sebesar 9,4 juta jiwa pada tahun 2025 akan diprediksi, dan
orang yang meninggal itu akan diprediksi pada tahun 2025 itu sekitar 9,4 juta jiwa akan mengalami kematian ataupun akan meninggal dunia. Nah, menurut data WHO, status report on CDS melaporkan bahwa lansia merupakan hipertensi terbesar di dunia dengan 80%. Kita lihat di sini 80% ini diderita oleh populasi lansia dari total hipertensi dunia. Nah, seiring dengan bertambah usia tersebut, hipertensi ini juga akan terus mengalami besarnya peningkatan angka kejadian hipertensi pada lansia di dunia sejalan dengan kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia. Kita lihat jika di Indonesia mendapatkan posisi hipertensi sebagai penyakit tidak menular memiliki angka kejadian paling tinggi dan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, hipertensi ini merupakan PTM dengan peringkat tertinggi yaitu sebesar 34,1 miliar 34,1% atau sebesar sebanyak 185.857 kasus. Nah, Kemenkes melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PTM mengestimasi bahwa jumlah kasus Indonesia itu sebesar 63 juta. Nah, sedangkan di kematian Indonesia itu angkanya sekitar 427.281 kematian. Di Provinsi Sumatera Selatan, kita lihat di sini, angkanya semakin lama semakin meningkat, dan pada tahun 2018, Riskesda terakhir, Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan provinsi tertinggi angka hipertensi di Pulau Sumatera. Dan ini kalau dilihat dari tingginya prevalensi hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari penyumbang kasus hipertensi terbanyak, yaitu Kota Palembang. Pada tahun 2017, Kota Palembang ini ada penambahan kasus baru sekitar 1.755 kasus, dan 1.248 diantaranya itu terjadi pada lansia. Semakin lama semakin meningkat tentunya. Dengan tingginya kejadian hipertensi pada lansia ini, maka akan terdapat beberapa komplikasi resiko, diantaranya stroke, infark miokard, jantung, penyakit koroner, dan juga penyakit gagal jantung, kematian mendadak, penyakit ginjal, bahkan menyebabkan kematian, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Nah, lansia dengan hipertensi ini jika tidak diberikan terapi dan pengobatan yang secara kontinu, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah morbilitas dan mortalitas dikarenakan komplikasi yang sangat panjang, meliputi penyakit kardiovaskuler, cerebrovaskuler, penyakit ginjal, dan juga penyakit kognitif, defisit memori, serta demensia yang akan dihadapi oleh lansia. Nah, hipertensi salah satu penyakit PTM yang dimana terus mengalami peningkatan. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat setelah kita lihat data yang di atas tadi ya. Lansia dengan hipertensi. Jadi akan berisiko besar terkena kejadian penyakit kardiovaskuler dibandingkan dengan lansia tanpa hipertensi dengan rentang tekanan darah yang diastolik dan sistoliknya yang lebih dari 140 ke atas. Dan dalam Wellens, dalam buku yang berjudul Essential of Gerontology of Nursing, dianggap hipertensi ini merupakan pembunuh diam ataupun silent killer bagi seluruh orang yang menderita hipertensi, dikarenakan tidak memiliki tanda dan gejala khas. Sementara beberapa lansia hipertensi akan mengalami beberapa penyakit, beberapa keluhan. Dan dalam hipertensi ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan lansia. Komplikasi sudah saya sebutkan tadi. Hipertensi ini dapat disembuhkan dengan banyaknya berbagai komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit hipertensi, maka perlu program pengobatan dan untuk kesembuhan bagi lansia dengan hipertensi. Hipertensi sebenarnya dapat disembuhkan dengan beberapa terapi, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Nah, terapi non-farmakologis tentunya memberikan dampak negatif dan yang dapat menimbulkan akibat efek dari obat antihipertensi tersendiri. Salah satunya dampak dari negatif konsekuensi ataupun konsekuensi negatif yang dirasakan oleh lansia dengan hipertensi dalam mengkonsumsi obat hipertensi seperti ketergantungan dengan rasa mual, lemas, nyeri, dan juga segala macam ya. Bahkan dapat mengganggu kualitas tidur. Baik, dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa program pengobatan non-farmakologis ini memiliki banyak manfaat selain menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik sebesar 14 sampai 10 mm air raksa. Nah, program non-farmakologi ini terus secara langsung dapat mengatur kembali penerapan gaya hidup sehat. Berkaitan dengan hal itu, maka membutuhkan
penelitian ilmiah terkait dalam rangka pengobatan dan terapi dalam mengendalikan hipertensi dengan melalui terapi-terapi non farmakologis sebagai kolaborasi untuk menurunkan tekanan darah dan resiko konsekuensi pada negatif obat anti hipertensi itu sendiri. Nah, perencanaan WHO pengendalian PTM khususnya penyakit tidak menular dari Global Action WHO, upaya untuk mengendalikan ini salah satunya itu mengendalikan faktor resiko. Faktor resiko hipertensi dapat dikendalikan melalui pola hidup yang sehat, program-program aktivitas fisik, physical examination, salah satunya isometric exercise atau latihan isometrik yang direkomendasikan oleh beberapa peneliti sebelumnya pada intervensi keperawatan. Nah, peneliti sebelumnya mengintervensi bahwa upaya untuk menurunkan tekanan darah pada lansia ini yang menderita hipertensi adanya aktivitas fisik atau physical exercise untuk yang dapat memberikan manfaat sangat besar. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwasannya Hypertension and in the Elderly dari Journal of WGC merekomendasikan bahwasanya aktivitas fisik menjadi salah satu kombinasi turunan terapi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia, yaitu sebesar beberapa persen. Nah, aktivitas fisik merupakan salah satu di antara pengobatan non-farmakologi manfaatnya dapat menurunkan tekanan darah dan juga yang direkomendasikan itu merupakan latihan fisik aerobik, contoh berjalan, berlari, berenang, dan juga senam. Nah, beberapa pilihan program ini dapat mencegah mengontrol tekanan darah pada penyakit lansia, hipertensi pada lansia. Program latihan fisik ini salah satunya aerobik. Salah satunya aerobik ini dapat menurunkan tekanan darah beberapa penelitian sehingga perlu dikembangkannya konsep latihan lansia. Jadi aerobik ini bisa dikembangkan sebenarnya, tapi ada beberapa kendala yang ternyata dapat mengurangi daripada kurang cocok untuk dilakukan oleh lansia karena memiliki beberapa kendala dalam hal pelaksanaan latihan aerobik, menuju tempat aerobik, dan juga transportasi, ada pendampingan keluarga, dan seterusnya. Dan malas lansia untuk pergi ke program-program latihan aerobik tersebut. Nah, makanya direkomendasikan ada program latihan fisik yang direkomendasikan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu exercise berbasis exercise. Jadi saya mengambil di sini adalah isometric hand grip exercise sebagai salah satu terapi yang diperuntukkan untuk menurunkan tekanan darah pada lansia. Nah, IHG ataupun isometric hand grip exercise ini merupakan bentuk latihan statis otot yang berkontraksi tanpa adanya perubahan otot panjang atau pergerakan sendi yang terlihat. Latihan ini dapat dilakukan di mana saja, intensitas ringan ke sedang, penggunaan alat relatif yang lebih murah, waktu yang diperlukan relatif lebih sedikit, sehingga membuat latihan berpotensi menjadi aktivitas lansia harian secara teratur. Untuk studi pendahuluan, jadi beberapa penelitian telah banyak saya temukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya IHG ini sangat berpengaruh pada tekanan darah pada orang dewasa dan juga orang lansia. Nah, pada penelitian tentang IHG ini pertama kali ditemukan oleh Wiley pada tahun 1992 menggunakan hand grip selama 3 menit untuk melakukan selama 8 minggu ini. Hasil memperoleh untuk penurunan tekanan darah menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik masing-masing 13 sampai 15%, 15 sampai 13 air raksa. Nah, penelitian tentang IHG ini terhadap penurunan tekanan darah dilakukan oleh Miller juga pada tahun 2007. Meneliti 43 responden usia 45 tahun ke atas. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. Dan penelitian IHG ini diteliti di bidang keperawatan oleh Bakar 2020 pada 60 responden. Latihan IHG dilakukan sebanyak 3 kali sampai 2 minggu, dihasilkan bahwasannya IHG ini memberikan manfaat positif untuk penurunan tekanan darah dan tadi pada lansia. Nah, penelitian juga dilakukan oleh Sabar 2015 pada 44 responden di atas 34 tahun. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh IHG terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi dan adanya penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik sebesar 15 hingga 12 mm air raksa. Baik, untuk studi pendahuluan yang sudah saya lakukan di beberapa panti lansia
di Kota Palembang dan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni, khususnya di Panti Lansia Harapan Kita Kota Palembang, ini sebanyak 40 orang lansia menderita hipertensi. Hasil wawancara bersama koordinator dengan panti, koordinator Panti Harapan Kita. Dan pelaksanaan asuhan perawatan di sini hanya berfokus pada pemberian farmakologi saja. Jadi tadi sudah ada penelitian bahwasannya farmakologis juga mempunyai beberapa efek konsekuensi negatif yang akan dirasakan pada lansia. Makanya untuk lebih mengontrol tekanan darah lansia lebih berkualitas, diperlukannya tindakan non farmakologis. Nah, penelitian di beberapa panti lansia observasi bahwasanya dari Puskesmas hanya berprogram pada pengobatan farmakologis. Belum ada program-program yang sudah dijalankan yang bersifat non farmakologis dalam hal ini adalah isometric hand grip exercise. Jadi untuk pengaturan daripada lansia di panti ini sudah diatur dari Permenkes dan juga Permensos sebagai upaya penyelenggaraan kesehatan lanjut usia. Nah, target dari rencana aksi nasional kesehatan lansia ini menurunkan menurunkan PTM sebanyak 50%. Ini merupakan tantangan untuk tersendiri, apalagi perawat komunitas dan perawat gerontik dalam menurunkan PTM di lansia. Nah, IHG pada lansia ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan faktor resiko dan hipertensi sendiri sehingga dapat menstabilkan tekanan darah. Baik, untuk rumusan masalah pada penelitian ini saya terkait. Baik, angka kejadian hipertensi pada lansia di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang terus mengalami peningkatan, dan hipertensi ini berperan penting terhadap semua penyebab penyakit sistem kardiovaskuler secara global juga. Hipertensi berdampak negatif pada kesehatan lansia. Ada beberapa data kejadian di Provinsi Sumatera Selatan mendekati batas normal yaitu 30,44%, sedangkan batas normal Indonesia ini 34,1. Artinya sedikit lagi Provinsi Sumatera Selatan akan menyamai batas nasional yang ditetapkan oleh Kemenkes. Di Kota Palembang penyumbang angka kejadian tertinggi, yaitu setiap tahun akan mengalami terus penambahan kasus baru. Nah, adapun program penata laksanaan di beberapa tempat panti lansia ini hanya mengacu pada program pemberian obat anti hipertensi, sehingga ditemukannya belum dikembangkannya intervensi non farmakologis sebagai pengobatan sebagai program intervensi keperawatan pada pasien-pasien lansia dengan hipertensi. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu dalam mengontrol dan mengatasi tekanan darah tinggi pada lansia hipertensi yaitu dengan isometric hand grip exercise ataupun latihan IHG. IHG ini mampu laksanakan di panti dan juga untuk lansia cocok untuk di panti dan di lansia. Adapun pertanyaan masalah penelitian saya, pengaruh isometric hand grip exercise terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi apakah bisa kita lakukan? Jelasnya bisa dilakukan di karakteristik pada panti lansia. Nah, untuk tujuan penelitian, yang pertama, teridentifikasinya pengaruh intervensi hand grip exercise terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Untuk tujuan khusus, gambar karakteristik responden, gambaran tekanan darah sistolik dan diastolik, perbedaan tekanan darah diastolik dan diastolik pada kelompok intervensi dan non-intervensi sebelum dan sudah intervensi, dan ada perbedaan tekanan darah antara kelompok non-intervensi dan sesudah dan intervensi. Maaf, ini ada double Bapak Ibu ya. Maaf ya. Dan juga ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian yang saya hadirkan di sini adanya untuk manfaat daripada ada 3. Yang pertama pelayanan keperawatan, ada perkembangan ilmu keperawatan, dan juga ada penelitian selanjutnya. Untuk pelayanan keperawatan, saya manfaatnya banyak sekali, diantaranya ada bagi lansia dengan hipertensi, ada bagi Puskesmas dapat menjadikan sebagai dasar pelaksanaan hipertensi, yaitu mengontrol tekanan darah hipertensi melalui terapi-terapi non farmakologis. Bagi dinas kesehatan sendiri dapat diberikan IHG ini terapi non farmakologis dapat diberikan secara mandiri oleh perawat, dijadikan rujukan dasar dari Dinkes untuk membuat kebijakan diperbolehkannya perawat Puskesmas untuk melakukan terapi non farmakologis, khususnya terapi-terapi yang berbasis latihan atau exercise dalam ajang promosi kesehatan. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk penelitian ini
hasil acuan dari penelitian selanjutnya mengembangkan terapi non farmakologis dalam hal penatalaksanaan hipertensi pada lansia, merupakan kombinasi IHG dengan terapi-terapi lain. Baik, saya lanjut ke bab 2. Di bab 2 saya membahas sedikit tentang konsep lansia, konsep hipertensi, perawatan lansia, histometrik hingga exercise, peran perawat komunitas, setting panti lansia, dan juga aplikasi adaptasi Roy, dan juga ada kerangka teori. Nah, untuk konsep lansia, jadi batas orang yang dikatakan dengan lansia itu menurut sumber-sumber yang sudah saya baca itu menurut dari WHO, ya, lansia itu dikatakan dapat dilihat dari karakteristik umur, mulai dari awal kelahiran. Batas lansia merupakan 45 sampai 59 pada kelompok usia pertengahan, usia lansia elderly yaitu, dan pada kelompok 60 sampai 70 tahun, dan kelompok di atas 90 tahun itu usia sangat tua atau very elderly dari WHO. Dan juga untuk beberapa konsep lansia, ternyata beberapa konsep lansia itu ada yang namanya perubahan pada lansia. Apa saja perubahan pada lansia? Kita lihat di sini ada perubahan psikologis. Jadi psikologis itu terjadi penurunan toleran di antaranya termasuk fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, fungsi kardiovaskuler, fungsi pernafasan, fungsi muskuloskeletal, fungsi mobilitas dan keamanan. Selanjutnya untuk fungsi kognitif yang terjadi pada lansia itu, menurut sumber yang saya baca itu adanya penurunan kemampuan berpikir, kemampuan untuk dalam mengingat pengalaman masa lalu, dan selanjutnya ada perubahan psikologis. Jadi psikologis ini terkait dengan keadaan mental, dan juga emosional. Banyak sekali penelitian, dan juga ada perubahan sosial. Jadi terkait dengan perubahan-perubahan terjadi pada lansia pada umumnya, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan serta aktivitas sosial yang dukungan sosial pada lansia dan juga orang-orang sekitarnya, sehingga menyebabkan lansia tersebut terjadinya beberapa harga diri rendah dan juga pengontrolan diri yang kurang terkontrol. Dan juga untuk lansia ini dikatakan kelompok vulnerable ataupun kelompok rentan, karena lansia merupakan hal ini terjadi karena faktor risiko menyebabkan lansia masalah kesehatan seperti hipertensi, mengatakan bahwasanya populasi rentan ini merupakan kelompok individu yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya suatu penyakit dikarenakan keterbatasan sumber dan menyebabkan terjadinya tingkat rendahnya tingkat kesehatan. Nah, populasi rentan ini merupakan kelompok sosial, ya, kelompok sosial yang mengalami resiko 2 kali lipat daripada angka kesakitan, keterbatasan, dan kelemahan psikologis, dan juga kesenjangan kesehatan sosial. Nah, karakteristik sosial dapat menyebabkan seseorang lansia mengalami rentan dikarenakan ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor relatif, dan juga faktor internal dan juga eksternal. Baik, selanjutnya mungkin mempersingkat waktu, hipertensi pada lansia. Kita lihat lansia memasuki usia 60 tahun akan ke atas mengalami hipertensi tanpa penyakit maupun disebabkan oleh komplikasi penyakit lain. Yaitu lansia dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa. Jadi ada beberapa untuk tekanan darah lansia yang normal, prehipertensi, hipertensi, dan hipertensi 2. Nah, adapun beberapa yang mempengaruhi perkembangan hipertensi pada lansia, diantaranya usia, genetik, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, stres pada psikologis, dan juga psikososial, rendahnya tingkat pengetahuan dan status ekonomi daripada lansia. Ini menurut Miller tahun 2012. Nah, beberapa faktor resiko terkait tentang hipertensi pada lansia yang ada 2, ada yang tidak bisa diubah dan juga ada yang bisa diubah. Beberapa penelitian bahwasanya yang faktor yang tidak dapat diubah itu merupakan faktor usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, suku bangsa, faktor genetik atau keturunan. Faktor psikologis ini merupakan faktor yang dapat diubah, dan juga ada faktor sosial, obesitas, aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, konsumsi buah dan sayuran, dan juga konsumsi sodium. Nah,
isometric hand grip exercise sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ini merupakan salah satu terapi non farmakologi yang diperuntukkan untuk latihan program kesehatan untuk lansia dalam hal mengontrol tekanan darah. Jadi latihan isometric hand grip exercise ini merupakan bentuk latihan statistik yang terjadi apabila kontraksi tanpa adanya perubahan otot panjang ataupun otot pergerakan yang terlihat. Ada dua jenis isometric, yaitu muscle setting exercise dan juga asymmetric exercise. Jadi yang saya bahas ini adalah isometric exercise-nya. Beberapa jenis alat dari latihan exercise ini banyak sekali, tapi menurut penelitian yang cocok digunakan oleh lansia ini adalah silicone hand exercise ball dan juga ada ball squeezy exercise, karena alat tersebut telah didesain untuk melatih kontraksi isometrik khusus pada lansia. Hal yang sama disampaikan oleh Pangeribuan dalam penelitian menggunakan silicone handball exercise sebagai alat latihan cengkraman pada otot tangan lansia di panti lansia. Nah, berdasarkan literatur di atas, maka peneliti menggunakan silicone hand grip exercise sebagai alat program latihan. Adapun manfaat dari latihan IHG ini, banyak sekali manfaatnya. Menurut beberapa penelitian dapat menurunkan tekanan darah pada lansia jika dalam penelitiannya sabar itu sekitar 2 minggu, penelitian sebanyak 44 responden, ternyata ada pengaruh IHG ini terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi dan juga terjadi penurunan tekanan darah sistolik sebesar 15,55% dan tekanan darah diastolik sebesar 12 air raksa, ya. Dan juga disambung dengan penelitian yang diteliti oleh Andri pada tahun 2018, 32 responden ini menunjukkan bahwasanya tekanan darah sistolik dan diastolik setelah dilakukan intervensi IHG terjadi penurunan yang signifikan juga yang program latihan ini. Bakar juga, menurut Bakar, ya, penelitian selanjutnya melakukan penelitian pengaruh IHG pada 60 responden lansia dilakukan sebanyak 3 kali dalam 2 minggu, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa program latihan IHG ini memiliki manfaat positif dalam menurunkan tekanan sistolik dan diastolik serta denyut nadi pada lansia dengan hipertensi. Nah, jadi untuk indikasi itu sendiri pada dasarnya tidak apa ya, indikasi ini pada dasarnya belum diteliti sebelumnya, tapi beberapa penelitian bahwasanya juga bisa dilakukan pada lansia dalam menurunkan tekanan darah pada latihan isometrik dengan menggunakan hand grip selama 10 menit dilakukan 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Ternyata signifikan menurunkan tekanan darah pada lansia. Nah, untuk kontraindikasi itu sendiri, beberapa penelitian bahwasanya dalam melakukan efek samping dari hand exercise ini sebaiknya tidak direkomendasikan pada klien dengan arthritis gout di tangan, sindrom carpal tunnel, dan juga sindrom nyeri yang dapat memicu timbulnya nyeri. Sebaiknya dihindari dengan aneurisme ataupun masalah katup mitral. Kenaikan tekanan darah juga dipacu dengan alat yang berbahaya pada klien. Jadi tidak kontraindikasi yang itu, ya. Dan ada prinsip latihan. Jadi prinsip latihan ada beberapa, ada intensitas latihan. Jadi pada saat saya membaca di beberapa jurnal, untuk intensitas latihan ini juga cocok dilakukan oleh pada lansia karena intensitasnya tidak terlalu berat, ya. Karena ada beberapa penelitian lansia ini mampu mencengkram beban itu sekitar 1-5 kg. Ini menurut penelitian dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Nah, untuk durasi aktivitas otot dan juga gerakan pada lansia ini, saya mengacu pada penelitian sebelumnya, bahwasanya saya mengacu pada penelitian oleh MC Cunha dan Mortimer dan juga Sabar. Dua peneliti ini gerakan yang cocok untuk dilakukan lansia yaitu sekitar 3 menit. Dan juga untuk mekanisme penurunan tekanan darah. Jadi mekanisme penurunan tekanan darah saya akan jelaskan dalam konsep kerangka teori. Jadi saya mengambil dari teori daripada adaptasi Roy. Jadi teori adaptasi Roy ini ada beberapa unsur yang telah dilakukan. Bahwasanya Roy mengembangkan teori adaptasi pada tahun
1964 sampai 1966 dan baru dipersonaliakan pada tahun 1968. Adapun digunakan sebagai falsafah keperawatan. Jadi saya menggunakan di sini sebagai kerangka konsep penelitian saya. Kerangka teori dan penelitian saya. Jadi Roy mengatakan selama proses adaptasi manusia ini menggunakan 4 unsur yaitu fungsi fisiologis, fungsi peran, konsep diri, dan interpedensi. Keempat fungsi ini dipengaruhi oleh 3 stimulus, yaitu stimulus daripada input, vokal, stimulus itu ada vokal, terus stimulus kontekstual dan juga residual. Nah, stimulus kontekstual vokal itu adanya pada saat saya lihat di beberapa penelitian terkait dengan penelitian saya, ada stimulasi yang muncul tiba-tiba dalam luar diri manusia, adanya perubahan mekanisme baroflex, pengerasan arteri pada lansia, peningkatan retensi perifer, dan perubahan mekanisme miokardial menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal sehingga memacunya mekanisme RAAS atau renin angiotensin aldosterone system pada lansia dengan hipertensi. Selanjutnya ada stimulus kontekstual. Jadi stimulus kontekstual ini berkontribusi terhadap risiko munculnya beberapa penyakit, dalam hal ini penyakit hipertensi, adanya faktor penyebab hipertensi sendiri, usia, jenis kelamin, riwayat merokok, minum, dan juga aktivitas fisik. Selanjutnya untuk stimulus residual, pengalaman masa lalu, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Adapun kontrol, selanjutnya ada poin pada saat kontrol, ada coping regulator, ada beberapa, ada 3. Pertama ada terapi farmakologi, yang kedua ada terapi non farmakologi, ada hal ini isometric hand exercise, dan juga modifikasi gaya hidup, yaitu ada 3, mengurangi konsumsi rokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan juga adanya aktivitas fisik. Nah, untuk efektor ini merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi fisiologis dari hipertensi pada saat lansia itu terjadi pengerasan, penyebab dari hipertensi lansia itu terjadinya pengerasan arteri dan mekanisme baroflex ya, terjadi peningkatan retensi perifer sehingga menyebabkan aliran darah ke ginjal menurun. Nah, sehingga pada saat mekanisme renin angiotensin ataupun RAS ini menyebabkan tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat. Nah, program IHG ini masuk yaitu kepada peningkatan fungsi endotel. Dalam fungsi endotel itu ada yang namanya nitric oxide atau NO, dan juga endotelium itu akan menurun. Ada guanyl cyclase dan juga terjadinya vasodilatasi sehingga tekanan darah sistolik dan diastolik ini akan menurun. Nah, untuk outputnya respon adaptif tekanan darah pada lansia ini akan menurun. Selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Saya akan membahas tentang konsep daripada konsep penelitian. Jadi kerangka konsep penelitian ini ada 2, yaitu variabel independen dan juga dependen. Untuk variabel independen itu sendiri yaitu terkait tentang variabel isometric hand exercise ataupun yang akan saya jadikan variabel independen saya, dan dependennya ada tekanan darah sistolik dan juga tekanan darah diastolik. Jadi di sini ada variabel perancu, merupakan karakteristik responden, usia, jenis kelamin, aktivitas merokok, riwayat merokok, aktivitas fisik, dan juga obat anti hipertensi yang dikonsumsi. Variabel perancu ini merupakan variabel yang akan dikontrol pada penelitian saya. Dan juga untuk di sini ada yang saya teliti, yaitu apakah ada pengaruh daripada latihan isometric hand grip ini atau penelitian IHG terhadap perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik. Untuk hipotesis, jadi hipotesis yang saya ambil di sini ada hipotesis H0 dan juga HA. Jadi H0 itu menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh, sedangkan hipotesis HA itu pernyataan yang menjelaskan adanya perbedaan hubungan ataupun pengaruh antar variabel. Jadi HA hipotesis saya pada hari ini yaitu yang pertama adanya pengaruh tekanan darah sistolik pada lansia sebelum dan sesudah diberikan perlakuan latihan IHG pada kelompok intervensi. Selanjutnya ada pengaruh tekanan darah diastolik pada lansia sebelum dan sesudah diberikan perlakuan latihan IHG pada kelompok intervensi. Dan untuk definisi operasional ada beberapa variabel independen dan juga dependen. Untuk IHG-nya itu sendiri ada beberapa cara alat ukurnya. Skala ukurnya saya menggunakan ordinal.
dan juga ada tekanan darah pada lansia, tekanan darah sistolik dan juga tekanan darah diastolik pada lansia. Di sini saya menggunakan hasil ukurnya sesuaikan pada dalam bentuk mean median dengan standar deviasi maksimal dan CI 95% dalam skala ukur interval. Untuk usia saya hasil ukurnya sama, dan juga untuk skala ukurnya interval. Untuk jenis kelamin nominal, dan untuk riwayat merokok ini, untuk hasil ukurnya itu yang pertama adanya riwayat merokok aktif dan pasif, ada yang kedua ada tidak adanya riwayat merokok. Skala ukur ordinal aktivitas fisik ini saya modifikasi untuk alat ukurnya, saya dimodifikasi kuesioner dari penelitian sebelumnya pada lansia, yaitu menggunakan PASE, yaitu Physical Activity Scale for Elderly. Jadi saya lampirkan nanti. Dan untuk penentuan aktivitas fisik ini pada lansia dikategorikan dalam dua kelompok kategori, yaitu baik, kurang baik. Jadi berdasarkan cut off point menggunakan mean median. Jika kita lihat aktivitas fisik mean median itu di bawah mean atau median, jika tinggi aktivitas baik, bukan tinggi sih, baik, mean median itu di atas ya. Jadi skalanya ordinal. Selanjutnya yang terakhir ada obat antihipertensi yang dikonsumsi. Untuk alat ukurnya, hasil ukurnya, satu tidak konsumsi obat, yang kedua mengkonsumsi, skala ukurnya ordinal. Baik, untuk desain penelitian itu sendiri, saya lihat, teman-teman lihat di sini dan juga Bapak Ibu lihat, saya menggunakan kuasi eksperimen dengan weight control group. Bahwasanya ada dua grup, ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi, dan juga kelompok non intervensi ataupun kelompok kontrol. Nah, kelompok intervensi ini saya lakukan isometric hand gear exercise ataupun perlakuan latihan IHG. Saya akan menilai sebelum dan sesudah. Setelah untuk kelompok yang kontrol tidak mendapatkan latihan IHG. Nah, untuk populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel ini, populasi itu lansia berada di panti sosial yang dibawa di naungan Dinas Sosial Dinas Provinsi Selatan, yang berjumlah totalnya 240 lansia. Ini jumlah yang lumayan sedikit sebenarnya kalau dibandingkan kalau kota besar lainnya atau provinsi besar lainnya. Untuk teknik pengambilan sampel ini saya menggunakan teknik total sampling, di mana metode pengambilan total sampling ini dilakukan untuk memilih semua individu yang berada di dalam suatu panti lansia dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sampai jumlah responden yang terpenuhi. Alasannya karena dikhawatirkan untuk jumlah lansia dengan hipertensi di dalam satu panti itu tidak mencukupi jumlah lansia yang akan saya jadikan responden. Makanya saya mengambil total sampling. Jadi ketika sudah mencukupi total perhitungan sampling saya, yaitu 66, maka saya akan saya akan stop untuk pemilihan responden tersebut. Nah, untuk besar responden ini adalah 33 responden untuk masing-masing kelompok, yaitu intervensi dan juga non-intervensi. Jumlah keseluruhan sampelnya sebesar 66 responden. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempatnya saya rencanakan untuk tempat di Panti Sosial Harapan Kita Palembang sebagai kelompok intervensi, dan juga Panti Sosial Harapan Kita Indralaya ini berada di luar kota Palembang sebagai tempat non-intervensi. Untuk latihan IHG ini dilakukan dalam 5 hari, yaitu berturut-turut selama 2 minggu berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabar tahun 2015. IHG ini dilaksanakan 5 hari berturut-turut selama 1 minggu. Dan untuk timeline-nya bisa kita lihat di sini. Untuk timeline penelitiannya, bahwasanya dilakukan beberapa proses penelitian. Jadi untuk tempat penelitian ini, untuk wilayah Sumatera Selatan, data dinas dari sosial itu ada 3 panti ya yang menjadi di bawah dinas sosial, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, salah satu panti yang berada di luar dari kota Palembang.
Jadi untuk penelitian tadi ada 2 tempat. Untuk etika penelitian saya mengacu pada etika penelitian keperawatan dan praktek perawatan yang melibatkan unsur utama yang meliputi compassion, adanya respect to others, advokasi, dan intimasi. Untuk compassion itu adalah rasa iba seorang perawat, ada respect to other, ini prinsip ini untuk selalu menghargai sebuah keputusan dari responden, respect pada responden, dan juga adanya advokasi. Jadi advokasi itu melindungi hak-hak responden, dan juga adanya intimasi, adalah kedekatan antara peneliti dan juga responden. Baik, untuk instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data saya pada hari ini terdiri dari data karakteristik responden, adanya tensimeter, adanya hand grip, stopwatch, dan juga lembar opsional observasi. Nah, untuk tensimeter itu sendiri, peneliti menggunakan tensimeter merek Omron yang baru dibeli oleh peneliti, dan juga untuk validitas dan reliabilitasnya, sismometer ini telah dibeli dan dikalibrasi oleh pabrik ataupun merupakan tanggung jawab pabrik. Baterai akan selalu diganti setelah 300 kali pemakaian sesuai dengan manual book. Setelah 300 kali pemakaian penggunaannya, maka akan diganti dengan baterai baru untuk menjaga kualitas daripada hasil keakuratan dari tensimeter saya. Nah, untuk kuesioner untuk kuesioner aktivitas fisik ini merupakan kuesioner daripada data karakteristik responden. Jadi bukan merupakan alat ukur yang untuk mengukur pengaruhnya. Jadi ini juga salah satunya untuk menentukan kualitas, saya mengambil daripada penelitian sebelumnya yang sudah dimodifikasi oleh penelitian sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang mengacu pada physical activity scale for elderly ataupun fase yang sudah diteliti dan sudah diterapkan di beberapa penelitian sebelumnya di panti lansia yang cocok digunakan di panti lansia di Indonesia. Untuk prosedur pengumpulan data, ada data administrasi dan juga ada data teknis, ada melalui persiapan, prosedur teknis yang ada di Panti Harapan Kita Palembang sebagai kelompok intervensi, ada prosedur teknik untuk kelompok non intervensi. Nah, untuk persiapan itu saya akan yang pertama itu uji expert, jadi uji kepakaran. Jadi saya akan diuji dalam latihan IHG ini. Selanjutnya setelah melakukan pengujian, setelah dinyatakan lulus, saya akan melakukan perseleksian terhadap 3 calon asisten penelitian. Nah, untuk perseleksian ini saya menggunakan Cohen Kava untuk respon dalam asisten penelitian ini apakah cocok dengan yang peneliti lakukan nanti. Jadi pengukuran Kava ini akan menjadi acuan dalam memilih asisten peneliti. Selanjutnya ada pemberian intervensi IHG pada kelompok intervensi. Selanjutnya ada responden dengan hipertensi yang belum termasuk dalam kelompok dalam kelompok yang diberikan oleh terapi. Nanti lansia, nanti saya akan memberikan juga modul serta latihan pada kelompok-kelompok yang belum mendapatkan IHG. Selanjutnya ada prosedur yang pada saat di panti menjadi kontrol, yaitu indralaya, yang tidak dilakukan oleh intervensi IHG. Setelah 2 minggu di akhir penelitian, saya akan memberikan intervensi IHG pada kelompok kontrol, membagikan modul dan juga melatih para lansia tersebut untuk dalam melakukan IHG karena sesuai dengan etika penelitian. Selanjutnya untuk pengolahan data, ya pertama saya data adanya yang namanya editing, ya selanjutnya ada coding, ada cleaning. Jadi data peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan data pada lembar operasional dan kuesioner editing dilakukan pada saat penelitian berlangsung untuk melengkapi kekurangan data. Jadi kuesioner itu di fase pertama. Selanjutnya coding, peneliti memberikan kode masing-masing kelompok data yang telah terkumpul dengan lengkap. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses input data serta analisis data. Selanjutnya yaitu adalah
entry data. Jadi entry data ini setelah memasukkan coding data, peneliti selanjutnya mengentry data atau memasukkan data dan selanjutnya untuk diolah dalam sistem komputerisasi dengan program statistik untuk mengelola data. Selanjutnya cleaning. Jadi peneliti akan menyunting kembali atau meng-cleaning data yang telah dimasukkan, mendeteksi adanya kesalahan dan ketika dimasukkan pertama kali, dan cara yang digunakan itu adalah variasi data dan konsistensi data ketika ditemukannya ada kesalahan dan kekurangan data. Selanjutnya adanya analisa data. Analisa data pada penelitian ini ada dua, univariat dan juga bivariat. Nah, analisa data univariat ini merupakan suatu proses pengolahan data yang menghasilkan data akhir deskripsi daripada IHG, variabel penelitian yang digambarkan dalam bentuk tabel. Jadi ada di sini univariat. Jadi univariat tuh ada deskripsi masing-masing. Di sini ada ya nomor 7 ya. Nomor 7 ini kurang tekanan darah diastolik. Selanjutnya ada sebelum kita ke bivariat ada beberapa syarat yang dilakukan untuk dalam hal uji bivariat. Jadi bivariat ini menggunakan yang pertama kita harus melakukan uji normalitas data dulu setelah menggunakan uji Shapiro-Wilk, Wilcoxon, uji alternatif Variety test dan juga Mann-Whitney untuk uji alternatif Foley test. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas dulu yaitu menggunakan Levin test. Nah, setelah itu baru kita lakukan analisis bivariat yaitu variabel saya tekanan darah sistolik dan diastolik, skalanya interval, ada kelompok-kelompoknya, yaitu perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi, perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi IHG pada kelompok non intervensi, dan juga ada perbedaan tekanan darah sesudah dan sebelum kelompok tekanan darah pada kelompok non intervensi. Jadi distribusinya tadi sudah saya jelaskan ada normal dan tidak tergantung dengan uji statistik. Jika normal dan juga tidak normal sesuai dengan panduan daripada statistik kita. Mungkin demikian presentasi penelitian saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila ada pada Allah saya mohon ampun. Hartur nuhun, terima kasih, mohon masukannya dan juga mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan daripada kualitas penelitian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.